jumpa lagi di channel Grand Seluler. Kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Realme, yaitu C11, yang nantinya saya akan ditemani oleh narasumber dari Realme-nya ya. Ini sekarang saya lagi menunggu dia. Sekalian kita akan berangkat kerja di sini. Jadi sambil menunggu dia, saya break dulu deh. Kalau gitu, untuk Anda semuanya jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen ya nanti ya. Silakan Anda mau menanyakan tentang produk-produk handphone, langsung ditanyakan aja. Bila ada kesempatan nanti kita akan review produk-produk yang Anda inginkan. Sampai jumpa nanti ya, sampai ketemu dengan Mas Lukmannya. Aduh, Mas Lukmannya lama ya. Ini tepatnya kita ada di Bundaran DPRD ya, dekat dari toko kami. Kurang dikit lagi sih kita ada di toko. Jadi sambil nunggu Mas Lukman untuk bisa sambil ngebahas review handphonenya di sini. Jadi intinya C11 ini adalah produk terbaru dari Realme. Lagi ramai di pasaran, banyak sekali peminatnya. Jangankan ditanyakan ya, bahkan produk ini laris banget terjual di toko kami. Di mana nih Lukman? Udah jam berapa ya? Aduh, hampir 30 menit nih saya nunggu. Apa saya masuk dulu ya? Biar saya tunggu nanti di toko. Nah, ini dia orangnya. Halo coy. Ya, ini dia Mas Lukman yang akan menemani saya nanti review handphone dari Realme C11. Bawa handphonenya nggak Mas contohnya? Bawa dong. Nah, ini dia handphonenya C11-nya. Realme C11. Kalau gitu kita berangkat ke toko ya Mas ya, sambil kita ngobrol-ngobrol tentang C11-nya. Oke. Dari mana Mas? Lama saya nunggu 1 jam lebih, enggak sih? 30 menitan. Biasalah ngambil foto-foto pakai C11. Wah, mantap nggak kameranya? Mantap dong. Boleh dong nanti ya, kasih contohnya gambarnya. Bisa, fotonya. boleh. Yuk kita nyebrang. Oke, C11 ini dengan harga yang relatif murah. Pastinya kalau customer itu kan carinya carinya pastinya kan yang gadget dengan handphone yang ya murah meriah lah ya Mas ya. Ya kalau di toko kami di Grand Seluler, handphone ini laris banget loh Mas, bahkan datang hari ini langsung ludes. Ya. Nah, sekarang saya mau minta bocoran dong untuk spesifikasinya. Apa sih kelebihan dari Realme C11 ini? Wah, kalau kelebihannya sih kita pertama ngomongin soal SoC ya. Soalnya kalau kita ngomongin apa itu SoC? Mungkin ada yang belum tahu. Oke. SoC itu sistem istilahnya. on chip. Ya, kebanyakan orang kan berpikir kalau HP itu namanya prosesor. Sebenarnya itu kalau kita sebut itu lebih ke SoC dia. Lebih ke SoC. Iya. Dan untuk ininya sendiri, kenapa sih kok menjual? Karena gini, pertanyaan saya, ini laris karena harganya murah atau karena memang spesifikasi dalamannya itu juga bagus? Saya ingin tanya, dari prosesornya sendiri dia sudah menyemakan SoC ya. SoC. Apa itu SoC? SoC Ya itu yang tadi, prosesor. Oh ya, SoC-nya sendiri dia sudah menyematkan apa sih? Untuk SoC-nya sendiri di Realme C11 ini dia pakai MediaTek Helio G35. Ini teman-teman saya Mas, perkenalkan. Dia sudah pakai Helio. Ya, MediaTek Helio G35. MediaTek Helio, oke. MediaTek Helio G35. Iya. Helio G35. Ya. Jadi MediaTek Helio G35 ini itu udah menggunakan fabrikasi 12 nanometer. Nanometer. Jadi kalau kita bicara masalah seri di MediaTek, dia kan seri G, gaming. Nah, makanya kenapa HP ini laris selain harganya murah, karena memang dia dibuat main game itu enak banget. Mantap. Oh, memang dia sangat mumpuni untuk main game. Mumpuni banget lah. Kayak PUBG, Mobile Legends dilibas sama dia. Oke. Kayaknya kita harus break dulu karena kebetulan di toko lagi ada event. Tapi sambil jalan ini asik Mas. Kita jalan ke sana aja deh. Oke. Nah, ini toko kami. Selain bisa sulit paling tinggi Mas, baterainya 25 mAh.
kita muter ya Mas ya. Oke. Saya lagi asik nih. Nah untuk GPU-nya, Nah, untuk dari GPU-nya sendiri. Halo Bang, permisi ya Bang ya. kalau untuk GPU-nya sendiri karena dia pakai Helio G35, Iya. itu nanti pasangannya itu pakai Mali namanya. Kalau Oh iya, iya. pakai Mali. Pakai Mali ya. Jadi produk China ya, istilahnya total semuanya. Istilahnya gini, kalau di komputer, Intel, ya pasangannya harus dengan yang Ya. sesama Intel juga lah. benar. Ini karena dia prosesornya dengan Helio dan MediaTek, jadi Mali kayak lebih cocok untuk disandingkan ya. Disandingkan karena kalau kita berbicara GPU itu memang satu paket dengan SoC-nya. Misalnya Iya. kalau kita berbicara Snapdragon biasanya menggunakan Adreno. Nah, Adreno. kalau MediaTek itu memang menggunakan Mali. Tapi kira-kira nih harga 1.500.000 itu hasil kameranya seperti apa sih? Maksudnya berapa megapiksel tuh dari kameranya? Kalau kita ngomongin kamera ya, ini punya dua kamera belakang dan juga satu kamera depan. Kamera belakangnya itu resolusinya 12 megapiksel dan juga 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamera utama, Kamera utama rear kamera belakang. Iya. Untuk kamera depannya, Kamera depannya selfie-nya dia pakai 5 megapiksel. 5 megapiksel. Iya. Untuk layarnya sendiri dia berapa in? Untuk layarnya sendiri dia itu 6,57 inch. 57 inch pakai layar IPS. Iya. Saya pikir di zaman-zaman ini handphone dengan layar 6 in itu sudah mulai istilahnya ya sudah umum ya Mas. Sudah umum. Jadi justru dengan layar yang lebih kecil orang kurang tertarik. Makanya mungkin Realme bikin 6 ya biar istilahnya ya karena ramainya orang kebanyakan mencarinya dengan layar segitu. Iya. Nah, untuk main game. Untuk main game. Ini saya dengar-dengar RAM-nya cuma 2. Iya. RAM 2 dengan memori internal pilihannya ada pilihan lain nggak apa hanya 32? Ada dua varian sebenarnya, Ada dua varian. 232 dan 332. Cuman yang gitu. masuk ke Indonesia itu 232. Yang masuk ke Indonesia Masuk ke Indonesia 232. 232. Nah, apa sih sebenarnya yang akan diberikan oleh Realme? Maksudnya begini Mas, biasanya kebanyakan orang nih umumnya sekarang kan mencarinya dengan RAM 3, Iya. dengan 4. memori RAM 4 lah. Kenapa yang ini hanya dengan RAM 2? Apa ada kelebihan lainnya sih? Oke. Yang diberikan oleh Realme dengan hanya RAM 2? Oke. Jadi memang benar kebanyakan orang itu kalau mau milih HP biasanya tergantung kepada RAM. Iya. Katanya performanya bisa lebih cepat, semakin tinggi RAM performa semakin lebih Umumnya cepat. Umumnya seperti itu. Customer berpikiran tahunya seperti itu. Nah, faktanya kalau kita berbicara soal performa itu lebih ke SoC yang orang biasanya sebut itu prosesor sebenarnya. Prosesor. Nah, jadi meskipun dari Realme C2 ini dia mengusung RAM 2, namun kita bisa lihat SoC-nya dong. Oh iya, SoC iya, terbaru dari MediaTek seri gaming dan itu yang terbaru 35. Berarti ini untuk dimainkan game-game yang sekarang lagi booming masih mumpuni ya? Masih bisa? Mumpuni. Masih mumpuni Masih ya? mumpuni. Ngos-ngosan ya Mas ya? Oh, Biasanya naik motor janjian sama saya jalan kaki. Jalan kaki ya. Jarang-jarang ya gak apa nemenin saya. Ntar lagi kita nyampe kok. Itu udah di pintu masuk dari Grand Cafe. Kita nongkrong-nongkrong dulu aja di Grand Cafe ya Mas Oke, sebelum siap. masuk ke Siap. counternya. Siap. Nah, untuk ininya warna yang sudah disiapkan oleh Realme-nya, warnanya pilihannya warna apa aja? Ada dua warna untuk pilihan dari Realme C11 ini, itu mint green ya. Mint green Mint itu green hijau itu berarti? hijau yang seperti yang saya bawa ini unitnya. Ada Iya. juga dia itu paper gray. Paper grey. Iya. Nah, ini yang warna Mint green. mint green ya. Jadi Mint green. terinspirasi dari daun mint. Boleh saya pegang? Boleh. Pada dari teksturnya masih saya jadi ingat saat saya pegang tipe sebelum ini. Apa itu? Ada kemarin itu X3 Super Zoom. X3 Super Zoom. Nah, teksturnya juga seperti ini. Iya, iya. Asik ya. Dia keset juga nggak terlalu keset, licin juga nggak terlalu licin. Oke. Kita duduk aja di sini Oke. ya Mas ya. Kita duduk Oke. dulu Ge. Kita mau prepare dulu ya teman-teman ya. Sambil duduk santai nanti bersama Mas Lukman. Oke. Sudah siap. Mas Lukman ngopi nggak? Ngopi nggak? Ngeteh. Ngeteh aja. Pesan apa terserah. Kali ini saya baik, saya traktir. Oke. Iya. Teh ya? Mau pesan apa? Oke. Teh ya? Teh. Sama? Teh aja. Teh aja. Oke. Bener. Teh satu ya? Teh satu sama kopi susu, kopinya dikit. Iya, maksudnya kopinya dikit aja.
Siap, begitu ya Mas Bro ya. Nah ini dia angkringan gede. Kami biasa nongkrong di sini ya sambil menunggu jam kerja. Dan kita akan bahas lagi di sini bersama Mas Lukmannya. Saya taruh di sini ya. Oke Mas Lukman, tadi sampai di warna ya. Ya. Warnanya ada green dan juga ada Pepper gray. pepper gray itu grey, abu-abu ya, abu-abu. Untuk warna pilihannya adalah itu. Dan boleh tahu nggak ini baterainya berapa? Kapasitas baterainya 5000 mAh dong. Kapasitas baterai sudah 5000 mAh dengan budget hanya 1.500.000-an. Karena bisa mendapatkan handphone dengan baterai 5000 mAh. Ya walaupun RAM-nya kecil, namun kata Mas Lukman tadi sebenarnya persepsi orang itu nggak sepenuhnya RAM itu menunjang performa yang lebih bagus di handphone ya, karena masih ada lagi istilahnya komponen-komponen lain yang bisa menunjang benar apa yang membuka aplikasi dengan baik ya. Dan untuk boxnya, oh iya, ini ada boxnya nggak? Ada dong. Saya ambil dulu ya, saya ambil dulu ya, biar teman-teman juga tahu apa sih yang akan didapat setiap Anda membeli produk dari C11. Saya ambil dulu boxnya. Oke, ini dia boxnya. Untuk Anda semuanya, ini dia boxnya C11 ya. Kebetulan di dalam ada demo Mas. Saya pinjam boxnya. Sekarang kita akan lihat. Siap. Sekarang akan kita lihat seperti umumnya pada saat kita membuka handphone baru di dalam box yang langsung bisa kita lihat adalah kartu garansi pastinya. Dan yang lainnya. Iya dong. Kartu garansi dan yang lainnya. Ada juga ini namanya SIM injector. Dan setelah itu kita akan lihat aksesoris lainnya yang sudah disiapkan, charger dan juga kabel USB. Gak ada headset berarti ya? Tidak ada headset. Tidak ada headset. Mungkin bagi Anda semuanya yang baru tahu kaget, tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa membeli produk-produk handphone yang lagi ramai sekarang, kebanyakan memang tidak ada headset. Memang tanpa headset. Kalau untuk chargernya sendiri ini fast charging atau standar Mas? Standar 10 watt ya. 10 watt ya? 10 watt ya. 10 watt. Tapi memang dengan kondisi handphone istilahnya nggak terlalu menguras tenaga besar, cukup ya Mas ya? Cukup. Karena biasanya kan yang menguras tenaga besar itu yang RAM-nya lebih besar dan SOC-nya tinggi. SOC-nya juga tinggi. Lalu kelebihan yang lain Lukman, apa sih dari Realme C11 ini? Soalnya gini, saya tuh heran, begitu hadir mau coming soon, orang sudah ramai menanyakan C11 kapan hadir, C11 kapan hadir. Begitu hadir, kita order datang 15-nya habis dalam satu hari. Ya, saya sebenarnya mau bikin konten ini 1 minggu sebelum ini, tapi karena barangnya selalu habis, akhirnya ya mau gak mau kita agak terlambat. Ya nggak apa-apa lah, terlambat bukan berarti tidak ada informasi. Tidak ada informasi. Apa sih sebenarnya? Biar gini-gini aja deh. Bahasanya kalau Mas Lukman kan sering melayani customer. Apa yang dicari oleh customer sebenarnya? Kok bisa laris banget? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara customer sih, yang pertama mereka lihat itu adalah desain pastinya. Desain. Iya emang. Desain pastinya. Desainnya elegan. Dan sambil ngomong aja Mas, saya kan sambil mau lihat. Oh ya. iya. Masa saya harus Kan nge-review ya? Iya. Ya lupa. Gimana sih? Oh perlu saya kasih tahu semuanya? Nggak usah. Apa kita bertengkar aja sekarang? Desain ya. Jadi itu desain ya. Sabar. Jadi ini pertama itu kalau kita berbicara kenapa sih banyak orang yang memilih C11 untuk menjadi daily drivernya dia? Iya. Pasti pertama itu karena desain. Karena desain. Yang kedua karena mengikuti ciri khas orang Indonesia. Apa itu? Apa itu? Murah. Oh iya. Pasti dengan desain seperti itu dapat harga 1599 dong. Sangat murah harganya, benar-benar Murah banget. Jarang-jarang ada handphone baru dengan kualitas dan desain menarik. Harganya itu hanya 1.500.000. Kebanyakan umumnya lo harganya 2 juta. 2 juta ke atas pasti dengan Dan desain Realme datang dengan C11-nya, mantap. Ini saya lihat kemarin saya sempat review ini Mas. Hmm? Sebelum ini ada Realme X3 Super Zoom. Ya. Dia
Ongkir. Bukan ongkir Pak. Bukan, kan beli di Oh luar iya, dong, oh iya. di toko kita. Iya, harus di grand dong. Jelly case. Jelly case. Ini tanpa ya. Tanpa jelly Tanpa case dia. jelly case cuma berapa? 5.000. 5.000. Kalau beli di grand sale tembus murah ya kan. Saya kasih gratis. Gratis. Khususnya jelly case-nya gitu. Dan selain itu apalagi kelebihan yang lainnya? Yang istilahnya selain desainnya yang menarik, terus apalagi ini juga bikin menarik lagi menurut saya. Kalau menurut Mas Lukman apa? Desain kamera dong. Nah, iya. Dia sudah kekinian, kotak dan ya. mengikuti kekinian ya. Sudah jadi eranya sekarang kamera itu dimodif-modif. Ini sponsornya bagus ini. Apa ini? Kotak. Kotak. Lepaskan. Itu bukan sponsor, itu anak band. Anak band ya. Bukan sponsor. Oke. Kalau sponsor itu adalah Bon. Oke. Iya. Oke. Untuk di Jember harganya 99. Di global sih. Oh, bukan di global Jember ya? doang. Iya dong, Indonesia 1599. 1599 untuk harga global ya. Jadi untuk Anda semuanya yang beli produk ini harganya 1599 sudah mendapatkan spesifikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lukman. Diulangi lagi dong Mas Lukman. Apa aja sih kelebihan spesifikasi yang ada di dalamnya? Kalau tadi kan takutnya kan di Iya. jalan ya enggak dengar. Dari kamera dulu deh. Dari kamera dulu, pertama pasti soal desain. Nah, Iya. kemudian dia untuk kamera belakang sudah dilengkapi dual kamera. Dual kamera. Nah, di range harga segitu. Nah, untuk resolusinya 13 megapiksel dan 2 megapiksel. 2 megapiksel. Jadi 13 megapiksel itu untuk foto-foto ya, nah kita foto-foto biasa gitu deh. Utama ya, kamera utama. Dan untuk yang 2 megapiksel itu fungsinya itu untuk ya kalau kita mau foto-foto nggak perlu di belakang ya. Iya. Oh, ada bokeh juga. Ada dong. Oh, ada bokeh. Ada bokehnya. Masih tidak apa istilahnya tidak pernah terlupakan ya bokeh karena memang apa ya Fitur wajib. masyarakat Indonesia, waduh orang-orang zaman sekarang itu sekarang kamera tanpa bokeh itu rasanya seperti roti tanpa celemek. Nggak masuk ya, nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Roti tanpa selai. Oh iya, itu Celemek, betul. iya. Dan untuk kamera depannya dia hanya satu kamera. Single kamera. Resolusi 5 megapiksel. 5 megapiksel. Apakah dengan dilengkapi dengan software bokeh juga? Untuk kamera depan jelas. Karena biasanya kan pasarannya Realme itu sebenarnya bukan hanya di orang tua anak kecil, tapi lebih ke anak muda. Anak muda kita lihat kalau cewek kan suka selfie. Iya. Kebanyakannya kalau Realme kan terkenal dengan HP gaming. Tapi sebenarnya untuk kaum hawa, kaum wanita ya kan suka selfie, dia juga sebenarnya untuk kameranya dia rekomen. Berarti ini untuk kaum hawa aja? Enggak, kaum Adam, kaum hawa. Oh, kaum Adam dan Hawa. Untuk dari apa tadi? SOC. SOC Nah, SOC-nya bisa disampaikan lagi Mas? untuk SOC itu dia pakai Helio G35. Yang mana Helio G35 itu Mediatek ya? Mediatek Helio G35. Nah, G35, G di depan itu singkatannya dari gaming sebenarnya. Oh, berarti ini masih mempunyai. Oh, iya. Jadi kalau kita berbicara soal HP sih semua smartphone yang enak dibuat gaming pasti enak dibuat yang lain-lain. Iya. Oke, siap. Ayo. Ya, minumannya udah datang. Terima kasih banyak Mas Hasan. Mas Hasan. Ini Mas Hasan ya dari Angkringan BT. Syukron. Dan untuk itunya tadi sudah dijelaskan sama Mas Lukman, GPU-nya dia menggunakan Mali supaya bisa sinkron dengan Mediatek-nya. Baterai 5000 mAh dan untuk layar 57 inch. LCD-nya menggunakan IPS LCD. IPS LCD. Beberapa orang nih Mas, tapi beberapa orang ya masih IPS. Masih IPS. Loh, kalau mau yang bagus, ya harganya lebih tinggi lagi. Banyak pilihannya kok di Realme, bukan hanya C11 ya. Kalau yang mau Super AMOLED ada tipe apa ya Mas? X2 Pro. X2 Pro juga ada. Ada juga Realme XT. Cuma beberapa orang berbeda-beda. Kemarin saya juga sudah sedikit menjelaskan sama Mbak Alika. Kalau saya justru Jodoh saya itu. jangan ngomong jodoh dulu. Ini ngomong handphone dulu ya. Wah. Enggak, kalau ngomong LCD, kalau saya justru malah suka IPS.
Mungkin karena Iya. warnanya soft, Selera sih. selera sebenarnya warnanya soft. Terus saya juga suka di dunia motret dan lain-lainnya. Jadinya kalau warnanya soft tuh lebih enak lagi ya. Iya, benar. Saya pikir dengan layar LCD IPS nggak masalah. Toh Nggak masalah. IPS juga pesaingnya AMOLED juga. Iya. toh. Pesaingnya AMOLED juga. Dan untuk apa ya bahasanya, dengan baterai 5000 memang ini agak tebel kalau saya jujur ya. Iya. Kalau menurut saya pegangannya emang enak, cuma biasanya kan ada beberapa orang nyarinya itu yang tipis. Tipis. Nah, kalau mau nyari yang tipis, baterainya harus kecil karena ini baterainya sudah 5000 ya menyesuaikan. wajar lah dia agak tebal. Tapi kalau bicara tekstur Mas Duman bener, dia itu enak banget dipegang. Dan ini loh, apa desainnya juga asik. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, asik ya. Ada garis melintang dari bawah ke atas, lalu ilminya kekinian banget. Dan dari apanya? Ini apa istilahnya? Warnanya, kombinasi warnanya hijau, tapi agak kayak gimana ya bahasanya? Ya sesuai namanya. Bukan, ada tekstur kayak yang mengkilat-kilatnya Mengkilat. berjalan. Oh. Ya seperti itu. Bling-bling. Nanti saya kasih contoh gambar. Keren. 1.500.000 recommended banget buat saya karena seperti yang Mas Iman bilang, untuk gaming cocok, Gaming cocok. untuk foto juga bagus, Foto juga bagus. layarnya juga lebar dan kok makin pelan suaranya. Soalnya saya dari tadi ngomongin nggak banyak ngomong ya. Mungkin Anda yang ngomong. Seharusnya saya yang banyak ngomong. Ya, nggak paling nggak kan Mas Lukman sudah menjelaskan banyak di sini. Iya. Kenapa saya tadi ngomong banyak? Karena saya sudah dengar tadi di sana di perjalanan kan kita lagi ngobrol iya. tentang spesifikasinya. Apa lagi kelebihannya? Mungkin Kelebihannya sebenarnya banyak, apalagi kalau fitur kamera. Biasanya kalau dari itu kan ada fitur chroma boost namanya. chroma boost. Iya, Mungkin jadi ada kalau- yang sedikit kurang paham tentang bahasa. Kalau kita bilang chroma boost itu dia fitur yang untuk menajamkan warna. Misalkan nih kalau kita mau foto pemandangan, ya kan, Iya. foto pemandangan, warnanya kurang tajam, jadi kurang dramatis lah gitu. Aktifkan aja fitur chroma boostnya, nanti saturasionnya akan lebih tajam. Oh, jadi gunanya untuk itu. Iya. Pasti fitur-fitur yang lainnya masih ada dong. Ada panorama, ada juga nightscape, dia juga ada. Nah, itu dari fitur-fitur dari kamera. Ah. Untuk mungkin ada aplikasi tertentu yang ada di dalam handphone ini yang bisa menjadi daya tarik. Kalau aplikasi bawaan mungkin. Kalau aplikasi bawaan sih kebanyakan kalau kita berbicara brand-brand Chinese sih sama semua. Cuman perbedaan di setiap brand-brand Chinese itu adalah di UI-nya dia. UI. Oh, berarti perbedaannya itu di antara kamu dan aku. Bukan. Bukan. UI Apa itu UI? tampilan. UI itu adalah user interface. User interface. User interface. Jadi tampilan sebuah smartphone juga fitur-fitur di dalamnya itu tergantung pada UI-nya juga. Banyak orang yang melupakan bahwa UI itu salah satu komponen ataupun fitur yang memang sangat penting yang ada dalam smartphone. Apa sih gunanya UI? UI itu kayak ya pertama dari segi tampilan, yang kedua bisa mempengaruhi perform juga. Karena apa? Karena semakin berat UI, perform juga bakal semakin lelet. Oh. Gitu. Kadang kan kalau kita beli HP banyak aplikasi-aplikasi, ya kan. Nah, aplikasinya kadang tidak kita pakai. Nah, kalau di Realme ini namanya itu Realme UI. Berarti itu gunanya juga sebagai pembersih juga? Enggak. Bukan ya, beda lagi ya. Beda lagi. Sepertinya umumnya customer dengan informasi yang tadi sudah sangat cukup karena kebanyakan yang ditanyakan adalah itu. Dan pertanyaan terakhir dari saya. Terakhir. Iya terakhir. Ini kan tadi judulnya adalah Belum game. habis. Ya kan bisa disambung nanti. Oh iya. Atau saya siramkan aja sekarang. Ini ya enggak? Saya dendam ya, dendam. Ya ini kan tadi judulnya adalah gaming. Kan otomatis dibuat game juga bakal Bagus. apakah kira-kira panas nggak sih untuk dibuat bermain game? Kalau kita berbicara panas sih sebenarnya tidak ada HP yang panas lebih ke hangat. Panas itu kuali, gorengan itu panas, lebih ke hangat. Kalau handphone panas itu Anda pas main game langsung tangan Anda meleleh. Meleleh, iya. Kalau hangat,
hangat menjelang panas, itu wajar deh. Wajar. Semua handphone gaming pasti seperti itu. Pasti seperti itu, namanya handphone gaming dia. Tapi saya pikir semua ya namanya mesin ya seperti itu ya Mas. Tidak ada mesin yang dingin. Bekerja semakin banyak bekerja pasti panas. Oke kalau gitu terima kasih banyak Mas Lukman. Ya. Karena saat lagi saya juga mau masuk. Kembali Mas kerja juga, ya. iya Mas Lukman juga mau keliling ini. Iya. Karena, harus istilahnya dia kan Cari insentif. semua lah cari insentif Iya. ya. Nah, untuk Mas Lukman ini ya saya juga masih belum sempat memperkenalkan lebih lengkapnya. Mas Lukman di Realme-nya ini di sini sebagai apa Mas? Saya sebagai guru lah ibaratnya sih, trainer. Trainer ya. Iya. Sebagai trainer. Jadi dia ini saya undang di sini untuk menjelaskan secara lengkap tentang Realme C11 karena dia adalah sebagai trainer untuk para promotor-promotor Iya. yang ada di kota Jember ya. Yes. Oke, kalau gitu silakan diminum. Terima kasih banyak Mas Lukman sudah menemani saya di sini. Oke. Kita akan bahas lagi Realme yang lainnya di produk-produk yang lain. Siap? Siap dong. Saya yang nanti tidak siap. bocoran. Ini bocoran nanti bakal banyak tipe-tipe baru. Iya, semua handphone juga punya beda. Realme itu bakal gitulah rahasia lah ya. Oh iya, iya. Dan cuma kira-kira ada bocoran ya? Iya. Tipe apa sih yang ntar lagi akan? Realme Cristiano Ronaldo. Wow, oke Cristiano Ronaldo seperti apa sih handphonenya? Kenapa sih kok ada satu protes sama Cristiano Ronaldo? Ya. Ayo kenapa? Ditunggu ya kabar dari kami dan kita akan bahas lagi review tentang handphone itu dengan Mas Lukman lagi di sini. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu. Terima kasih Mas Lukman sudah menemani saya. Jangan lupa untuk subscribe, Like. Ya. Bete, mangiare matahari. Bete, mangiare matahari. Beda konten. Beda konten. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan juga like ya. Tapi yang paling penting adalah komen. Komennya kami ingin sesuatu hal berupa pertanyaan. Mungkin Anda ingin menanyakan sesuatu tentang handphone, jadi biar nantinya kita akan bikinkan konten ya. Ya. Bikinkan konten di konten berikutnya. Oke kalau gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.